Sehat semuanya? Saya banyak yang kenal di wajah ini. Siapa namanya? Ali. Hah? Ali. Ali. Buka maskernya mas, kan ngerti aku segera. Nah, Mbak Amalia. Ini Mbak, Mas. Ari. Masih ingat lah, masih kemarin ketemu saya. Pagi banget ya, jam 7 ya. Iya. Sisaan berat nih, ya. Habis subuhan langsung mandi, langsung berangkat ya. Nggak mandi? Terus, bentar aja ya. Kita selesaikan dengan cepat kelasnya karena saya nggak mandi. Copywriting ya, ini mata pilihan nih. Saya cuma pengen tahu, biasanya mata kuliah pilihan itu yang ngambil tidak akan pernah lebih dari 25 orang. Ya. Sejarahnya DKV berdiri mulai tahun 2017. Berarti tahun 2018 baru ada mahasiswa yang ngambil pilihan. Ya, transferan itu ngambil mata kuliah pilihan 2018. Ini rekor nih. Copywriting yang ngambil itu 49. 49 anak ngambil copywriting. Psikologi dan komunikasi iklan itu sekitar 28. Komik sedikit. Yang ngambil komik itu cuma dikit. Lalu yang ngambil infografis juga dikit. Kenapa copywriting sampai segitu banyaknya? Apa yang buat Anda atau teman-teman yang hadir sekitar 19 orang ini kok memilih copywriting? Pakai nih. Masa itu mata kuliah pilihannya ada 4. Grafis, komik, copywriting, psikologi dan komunikasi iklan itu ada. Apa kok nyebut copywriting sampai petang puluh songo? Apa yang buat Anda kok asalnya copywriting ini? Anda tuh dicepokin apa sama dosen walikannya? Enggak disepoin. Saya urut aja ya, Mas bahkan saya selalu ingat dengan baju birunya ini. Ngomong Mas, berarti ngomong. Kalau mengambil komik kan harus ada cerita bagus Pak. Jadi Emang kamu berarti nggak punya cerita? iya. Maksudnya ngambil copywriting dulu. Karena nggak ini Mas mengambil komik ternyata nggak bisa, jadi ambil copywriting dulu lah untuk ngambil cerita-cerita. Bagus itu. Maksudnya kalau copywriting sebelum saya akan mulai riset saya baru dan ternyata yang tercatat adalah copywriting, sedangkan yang lain itu kayak kurang menarik gitu. Karena banyak biasa periklanan copywriting. Mbak, apa ini copywriting? Mbak, kenapa copywriting? Psikologi itu kan yang mikirnya Mbak? Kalau infografi mungkin kayak ya sudah tahu terus kalau mungkin bisa buat Mas, apa untuk copywriting? Copywriting apa copywriting ya maksudnya? Saya buat training. Ikut training di depan Copywriting. Mas, Dalam ilmu dalam ilmu apa? Kadang-kadang. Mas, langsung sopo tuh sebenarnya? Fadli. Oh iya. Oh sama ya. Sama Pak Fadli. Ini juga sama. Iya Pak Fadli. Fadli. Wah repot Pak Fadli. Ya wes nek misalnya gitu berarti sudah ada merasa salah masuk kelas ya. Copywriting. Sebenarnya copywriting itu gampang karena setiap hari selalu kita lakukan. Sudah nonton The Learning kan di pertemuan 1 dan 2, pertemuan 3 juga sudah saya jelaskan. Saya cuma ingin tahu bedanya copywriting dan storytelling menurut kalian itu apa? Jadi menjadi landasan kalian untuk kedepannya supaya bisa membedakan apa yang kalian buat itu ternyata bukan storytelling tapi copywriting. Apa bedanya storytelling dan copywriting? Siapa saja boleh menjawab? Story telling
Monggo. Menurut saya copywriting itu membuat kata-kata yang fungsinya itu buat lebih ke periklanan, Pak. Kalau storytelling itu kan kita menceritakan sebuah kejadian atau action itu secara utuh. Nah itu ada nomor 3. Yang lainnya, nggak boleh itu boleh, benar itu. Yang lainnya, menurut pandangan kalian, apa itu storytelling, apa itu copywriting? Kalau itu menurut Banyu ya, siapa? Ilham ya. Copywriting itu berhubungan dengan periklanan, storytelling itu menceritakan keadaan sesungguhnya. Apakah tidak bisa ketika kita membuat sebuah storytelling atau menceritakan sebuah keadaan sesungguhnya menjadi bagian dari advertising? Bisa. Bisa. Kayak Apa bedanya storytelling dan copywriting? kan kalau ya saya nanti yang di video bapak kan contohnya kayak iklan eksis gitu kan. Bukan. Kayak iklan eksis sama Bukalapak. Jadi kayak apa? Storytelling ini masih di advertise di sana. Terus kalau copywriting lebih ke periklanan di bawah poster gitu. Oke. Ya, yang lainnya? Yang cewek-cewek? Kalian diminta untuk membuat sebuah kata-kata ya. Kalau kalian nanti lihat ke 1, 2, ke SYS diminta untuk membuat kata-kata. Jadi kalau kalian sudah masuk mata kuliah copywriting nggak boleh malu untuk bercerita, nggak boleh malu untuk ngomong. Gitu. Kalau kalian malu untuk ngomong, kalian malu untuk bercerita, mendingan ngambil infografis atau komik aja. Nah, kalau copywriting harus berani ngomong. Gitu. Apalagi yang nantinya mau ngambil media rekam, ya mau ngambil branding. Sebenarnya semua mata kuliah yang ditawarkan di mata kuliah pilihan itu bisa dipakai untuk apa saja. Terutama copywriting ya. Copywriting itu bisa masuk ke ilustrasi. Teman-teman nanti yang berencana ngambil ilustrasi ketika bikin buku, ketika bikin komik kan harus membuat sebuah copywriting. Teman-teman yang media rekam, apalagi itu sudah menjadi sebuah kewajiban itu. Yang membuat sinopsis itu harus ada copywritingnya dan bahkan storytellingnya. Ya, apalagi kalau ngambil dokumenter atau feature dan sebagainya. Apakah perlu branding juga nggak perlu? Sangat perlu. Bagaimana kalian membuat sebuah media promosi kalau tidak bisa mempersuasif target audiens kalian? Tuh, jadi sebenarnya storytelling dan copywriting itu ketika saya belajar dulu memang dibedakan. Storytelling itu lebih ke media informasi, bagaimana kita menceritakan seseorang untuk mau pada upah dan tahu. Sedangkan copywriting muncul kemudian dan dia muncul sebagai media untuk mempersuasif. Ya. Cuman dalam kesininya karena media digital semakin kuat pengaruhnya, storytelling dan copywriting itu mencampur membaur menjadi satu. Bahkan sekarang ketika kita melihat iklan-iklan ada di YouTube ya setiap hari ketika kalian nonton YouTube skip terus ya, skip ya. Itu ada storytelling di situ. Storytellingnya itu hanya sekitar menit ke 0 ya, 0 sampai ke 2.49. Sisanya itu copywriting. Kalian dipersuasi. Ya kalau videonya 3 menit. Kalau videonya 1 menit ya sekitar 0 sampai detik ke 58 itu storytellingnya. 2 detik selanjutnya adalah copywritingnya. Bagaimana kalian dipersuasi. Nah, sekarang kalian sudah mengambil mata copywriting, harus banyak melihat iklan. Iklan harus banyak. Nah karena saya orang yang direkam, yang saya sarankan selalu video. Selalu video. Nonton video yang banyak, paling bagus memang video itu nggak dipungkiri adalah video dari Thailand. Iya. Itu luar biasa. Kita bisa dibuat nggak percaya. Maksudnya kok bisa ya mikir seperti ini ya? Dan dibandingkan video-video yang ada di Indonesia. Video-video di Indonesia itu terlalu vulgar. Dalam artian dia terlalu mencolok untuk apa ya? Untuk mempersuasif seseorang. It's also to the point. Ayo pakai ini. Nggak bisa seperti itu sekarang zamannya. Zamannya harus bisa orang itu tergelitik dan paling tidak gini loh, video yang bagus atau iklan yang bagus itu detik ke 0 sampai detik ke 5 itu membuat kita mau menonton ya. Itu kuncinya. Sehingga di depan storytellingnya harus bagus. Apa yang membuat kalian men-skip video yang ada di YouTube? Boring, kurang menarik. Dari segi apanya? Kita ngomongin dari segi desain ya. Berarti kan kita ngomongin elemen desain yang ada di sebuah media iklan.
ngomong namanya elemen desain. Elemen desain apa? Yang membuat kalian akhirnya men-skip video kurang dari 3 detik. Komponen. Kita kontekskan ke mata kuliah atau ke prodi kita ya, prodi kafe. Itu kita punya elemen desain. Bukan karena kalian guru-guru ingin melanjutkan nonton film yang ada di YouTube ya. Kalau itu kan berarti nggak ada hubungannya sama elemen desain. Sekarang elemen desain apa yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk men-skip next ke video selanjutnya? Bebas, anyone bisa jawab. Ya. Karena apa tampilannya tuh kayak begitu-begitu saja pakai yang baru. Begitu-begitu saja tuh kayak gimana? Kayak apa? Nggak ada yang baru yang seperti apa? Langsung kayak ini dong. Oke, contohnya? Kayak ikannya bocor gitu. Kan kalau kita lihat ikannya marjan kan kayak yang jejak-jejak gitu. Jadi menarik gitu, nggak langsung gitu. Oke, boleh. Tadi kan kita bisa selalu mengandalkan CGI. Pernah nonton iklannya Head and Shoulder nggak? Joe Taslim titik bolak-balik. Iya. Kita tahu ya Joe Taslim itu kan artis Indonesia yang sudah di Hollywood ya, dia main di Fast and Furious. Kamu mungkin akan Indonesia kacau ya. Cuman kita nggak mau kita tergelitik digoda untuk terus menonton video sampai habis. Berarti apanya yang menjadi menarik? Asa artisnya apa ya? Konsepnya terlalu luas kok konsepnya. Oh, apa nih? Enggak juga sih. Enggak komedinya. Apa ya? Hah? Dibuka masker enggak? Suaranya kecil banget. Wah, unsur desainnya gimana visualnya? Apakah mukanya Joe Taslim, matanya begini, kayak di sini kan enggak? Pernah nonton iklannya Joe Taslim enggak yang itu? Iklannya Joe Taslim yang Head and Shoulder pernah nonton di YouTube? Oke, nah iya saya tanya kayak itu dari segi desainnya yang berantakan sebelah mana ya? Itu kalau nggak salah dia pakai green screen, ya green screen, Joe Taslim di tengah, center of point, berantakannya di mana Pak? Apa yang dijalankan? Kan ya habis orang yang nyari Inggris buat bahasa Inggrisnya kan lancar. Tapi pada saat pembuatan iklan itu dia mau bahasa Inggris menerusnya itu salah gitu. Oke, stop. Oke. Saya tahu kalian semua puasa ya. Puasa. Tapi seharusnya puasa tidak mempengaruhi daya tangkap kalian. Tidak ada pertama. Apa yang membuat kalian tidak meskip dari pertama? Ya, jawabannya adalah ini. Oh. Ada di bawah. Ya, kan kita tertarik dengan ceritanya. Di awal-awal Head and Shoulder, aneh. Kenapa kok Joe Taslim tidak bisa ngomong soal apa? Soldiers ya. Kalau kita yang nggak bisa ngomong nggak masalah ya. Dan itu nggak akan menarik kalau kita. Tapi ini Joe Taslim loh. Artis Hollywood, dia main Fast and Furious, masuk bahasa Inggris. Jadi apa yang membuat dia menarik iklan itu? Storytelling. Konsep itu terlalu luas, Mas. Konsep itu banyak, ada konsep visual, audio visual, ada konsep cerita dan sebagainya. Konsep apa? Nah, kita materi copywriting yang kita kontekskan dalam konsep copywritingnya, konsep storytelling. Nah, gitu ya. Itu adalah storytelling dan copywriting. Kalau copywriting mulai dari SD, karena sudah diajari. Storytelling kalian dari SD sudah diajari. Ketika kalian libur sekolah, masuk sekolah, sama guru kalian suruh menceritakan. Ya, ceritakan liburan kalian selama ini. Kalian berretorika. Ya. Yo, pernah seperti itu ya? Pernah ya. Dan saya nggak mungkin nyuruh kalian seperti itu. Ya, kalian berliburan. Fokus jadi cerita. Jadi teman-teman harus paham
sekarang ini perlu menjadi satu antara storytelling dan copywriting. Jadi nggak usah ragu-ragu nanti ketika membuat tugas copywriting akhirnya akan mencampur baurkan ya storytelling. Ya implementasinya nanti di implementasi media desainnya nanti di mata kuliah banyak sih, mata kuliah konsentrasi terutama video ya, lalu dengan mata kuliah ilustrasi itu nanti akan terpakai itu semua. Kadang-kadang akan membuat sebuah cerita, membuat sinopsis, apapun itu sebutannya di setiap konsentrasi pasti berbeda-beda. Itu ya, itu adalah pembukaan untuk mata kuliah copywriting. Lalu mata kuliah itu adalah mata kuliah pilihan teman-teman. Selama kalian 4 tahun hidup di Asia ini nantinya, minimal kalian harus mengambil 2 mata kuliah pilihan, dan itu harus lulus. Akan sangat menyebalkan sekali sama mata kuliah pilihan dan kalian nggak lulus. Ya, yang pusing bukan kalian tapi dosen wali kalian. Metani itu cukup mana ya, itu pasti pusing. Jadi usahakan lulus. Dan enaknya adalah mata kuliah copywriting, psikologi dan komunikasi iklan, desain lingkungan maupun komik itu pakai e-learning. Enaknya seperti itu. Jadi kalian tidak harus setiap Jumat datang ke kampus jam 7 pagi dengerin saya khotbah ya. Kalian bertemu 4 kali saja. Memang seharusnya disuruh 6 kali, cuman saya potong jadi 4 kali. Pertemuan hari ini, pertemuan ke-7, pertemuan ke-11 dan terakhir pertemuan 14. Saya hanya mengecek seberapa jauh kalian sudah menonton video dan memahami materi yang saya berikan. Ya, bersyukurlah karena mata kuliah copywriting ini dipakai juga di kampus Instiki Bali. Jadi ada mahasiswa Bali yang ngambil mata kuliah copywriting tapi nggak bisa hadir. Ya, itulah kalian bisa hadir di sini dari 49, 3 dari Bali jadi 46. Yang izin hari ini ada 5, 46 41, yang datang ini cuma 20. Yang 21 nggak masuk. Ya, jadi bersyukurlah kalian bisa datang. Dan kuliah ini nggak akan lama, karena materi sudah saya serahkan semua di e-learning. Ya, kalian secara mandiri bisa menonton e-learning. Maraton misalnya, kan Senin sudah libur nih, Senin sudah libur. Ya, lagi ntar bulan depan. Kalian Senin mau nganggur ya, habis sahur sampai buka nonton e-learning kalian habiskan nggak apa-apa. Saya nggak peduli. Linknya sudah ada, tugasnya sudah tersedia. Kalian mau kerjakan 1 semester dalam 1 hari, saya nggak masalah. Ya, bodoh amat guys, sakarmu. Daripada kalian nanti lupa nonton, lupa ini wes. Maaf pak, wah wes gak. Jadi kalian habiskan dalam waktu 1 hari pun juga nggak masalah sebenarnya. Sehingga nanti ketika hari Jumat selanjutnya ketika kita offline di kampus, ya wes enak wes. Kita cuma tinggal review dan sebagainya. Gitu ya. Jadi intinya adalah nanti teman-teman saya minta dalam mata kuliah ini untuk berpikir kreatif bagaimana membuat sebuah, kalau istilah kerennya itu slogan ya atau tagline dalam konteks desain untuk mempersuasif target audience. Ya, apa itu target audience? Mata kuliah sebelumnya sudah diajari. Ya, tahu semua ya target audience ya. Apa target audience sudah tahu? Target pasar. Apa? Ini teman-teman angkatan ini 1 L ini plat L ini kan? Plat L ini kan anak buahnya Pak Fadli semua ya. Berarti transferan ya? Dari mana? Prof semua? Awareness. Ini awareness. Nih. Di Krakow. Iya. Di Krakow. Ini Mas kamu dari Probisnya apa jurusannya? Di DGM ya. Di Krakow sama DGM. Terus diajari tuh target audience ya. Ngerti kan? Oh, target audience juga ini. Nah, lek jawabannya di awal ini ngerti lagi. Target penonton. Dibagi menjadi berapa target penonton itu? Dulu. Ya, kalau oke, jangan dipaksa. Teman-teman yang lain yang tidak dari transferan, terus ketemu Pak Yogi ya, bisa Pak ini target audience. Apa target audience itu? Ini dari 5 nih, 5 sekawan nih. Apa target audience Pak? Itu membedakan
audience atau sasaran yang dituju. Ya, jadi menjadi pangsa pasar dari media kita. Target audience dibagi menjadi 4, ada demografis, geografis, psikografis, sama behavioral. Nah, pemilihan kata-kata nanti berhubungan dengan itu semua. Contoh gampangan, kalian membuat sebuah iklan, sama iklannya dari produk. Oh, mas, produk yang kamu suka apa? Cleo. Cleo. Aneh Cleo. Yang lain susah Cleo tuh mas. Apa ya? Pocari Sweat, oke. Pocari Sweat, ketika kamu membuat sebuah iklan untuk Pocari Sweat ditujukan untuk demografis anak dan demografis anak kecil, copywriting-nya pasti berbeda. Nah, itu juga harus dipikir itu. Ya, sehingga selain kalian banyak menonton iklan, tugas kedua yang kalian lakukan adalah banyak referensi diksi. Bukan kata ya, tapi diksi. Apa bedanya diksi dengan kata? Silakan. Kalau kata? Nah, itu denotasi dan konotasi. Kalau kata itu yang biasanya kita gunakan sehari-hari, itu kata. Setiap orang memiliki kata-kata tersendiri. Tapi kalau diksi itu keseluruhan dari kumpulan kata-kata. Ya, termasuk bahasa daerah itu diksi. Bahasa baku KBBI yang kadang nggak pakai, ya itu juga diksi. Tapi kalau kata yang biasa kita gunakan untuk conversation setiap hari. Setiap orang memiliki kata-kata berbeda-beda. Kalian bisa semiotika sudah dapat ya? Sudah ya. Kalian bisa menandai indeks seseorang dari kata-katanya. Kalau misalnya kalian di kelas ya, lalu dengar suara di luar, kalian bisa mengindekskan itu Pak Faldi, itu Pak Yogi, bahkan itu saya. Selain dari kata-kata yang digunakan juga ada intonasinya, itu kata. Kalau diksi itu secara umum, kalian nggak bisa menebak ini siapa dan sebagainya, itu diksi. Kalian memperbanyak itu referensi diksi. Serapan bahasa Madura, kalau ternyata segmentasi geografis kalian adalah Pulau Madura, karena di Pulau Madura nggak semua orang bisa bahasa Indonesia. Ya, pernah kalian lihat sebuah iklan ternyata kalian paham maksudnya? Ya karena tidak untuk kalian. Kalian bukan target audiensnya. Contohnya apa? Paling gampang. Trading gitu. Apa? Ya trading. Bentar, apa lagi? Susu formula dengan Fosgo 9.1. Andil ya. Bodoh amat, terus penting susu enak kan ya. Tapi kalau kalian merasa cocok itu dengan kalian akan intens, kalian akan menikmati iklan itu sampai habis. Apalagi kalau relate dengan apa? Ya dengan kalian, dengan perasaan dan sebagainya, itu relate. Contohnya yang sederhana adalah lagu, teman-teman. Ya, kalian merasa gloomy gitu ya, merasa sedih, entah sampai apa, entah ada masalah dengan keluarga, dengan pekerjaan dan sebagainya. Yang kalian putar lagunya mesti lagu-lagu sedih. Nggak mungkin 8 juta gentar, karena secara storytelling ya, secara diksi yang dipilih itu nggak cocok dengan kalian. Itu sebenarnya implementasi storytelling dan copywriting dalam mana nggak pernah kita sadari. Kamu pernah sedih nggak mas? Pernah. Lagu yang kamu dengar apa? Iya. Ayat suci Al-Quran enggak mungkin. Oke. Bulan yang apa? Rizky Febian gitu ya. Iya. Lagu-lagunya Mahalini gitu ya, yang kasih tak sampai, Glenn Fredly gitu ya. Iya. Ya kan secara nggak langsung diksinya tuh relate dengan kita. Nah ini nyambung ke mata kuliah psikologi dan komunikasi iklan sebenarnya. Makanya yang ngajar psikologi komunikasi iklan itu saya. Jadi doanya nyambung sebenarnya. Cuman kalau psikologi dan komunikasi iklan, bagaimana kita memilah target audience, kalau copywriting bagaimana kita mengisi target audience. Itu sih sebenarnya. Jadi tugas kalian saya anggap sudah paham semua, sudah fase semua ketika memilih target audience, sudah tahu, sudah. Jadi PR-nya ada 2 ya, perbanyak diksi dan juga perbanyak nonton iklan. Karena seorang media rekam ya, jadi nonton video itu adalah jalan ninja paling cepat untuk memperkaya referensi kalian terkait iklan. Ya, kalau nonton majalah, buka iklan di atau kalian keliling jalan-jalan untuk nonton iklan yang nempel, saya rasa agak susah. Jadi paling gampang kalau video.
Sekarang kalian nonton TikTok, nonton YouTube, nonton IG itu jauh lebih sering daripada kalian baca buku. Ya. Iya. Oh, harus itu. Harus generasi kita berbeda. Ya, saya ketika membuat mata kuliah psikologi dan komunikasi plan, walaupun e-booknya ada, tapi saya tidak mau. Saya harus beli buku. Saya nggak bisa kalau buka pakai e-book itu tidak bisa. Karena ada sensasi rabaan yang harus saya rasakan. Harus meraba, kayak soal. Ini direkam kayak gini nih, sampai rumah lupa saya. Tapi dalam hati saya, kok tak dengar rekaman ini. Begitu foto, terus kira diputer. Ya, kira disetel. Catatan ini juga lumayan, paling tidak pernah mencatat. Tuh teman-teman, ini nyatet sip. Di belakang itu dibuka tuh, nggak dicatat. Ya, jadi gitu ya teman-teman, itu adalah storytelling dan copywriting. Jadi selama sisa pertemuan 10 pertemuan ini silakan ditonton videonya. Ada kuis, ada tugasnya cuma 2, ada UTS sama UAS. Jadi silakan dikerjakan dengan maksimal. Tidak usah takut salah, karena kalau kita ngomongin media design itu sebenarnya tidak ada salah dan benar, yang ada tepat dan tidak tepat. Dan itu berhubungan dengan target audience. Ya, jadi saya ngeceknya ini tugasnya benar atau tidak adalah saya fokuskan dengan target audience kalian. Ya sama contohnya seperti Pokari tadi. Kalau Pokari untuk orang dewasa dan Pokari untuk anak-anak pasti secara copywritingnya, secara slogannya pasti berbeda. Kalau elemen desain yang lain, kalau visual kan gampang ya menandai ya. Kalau orang dewasa paling nggak warna-warna yang gelap, kalau anak kecil warna-warna yang pastel itu udah pasti gitu. Kalau anak kecil ya fontnya adalah Comic Sans, kalau orang dewasa komiknya adalah fontnya adalah Arial. Tapi kalau copywriting, ayo minum Pokari Sweat, itu untuk siapa itu? Anak kecil atau orang dewasa? Hah? Ayo minum Pokari Sweat. Orang dewasa ya? Buat diunjuk. Nah itu tugasmu boleh. Tapi itu kalian yang mikirkan. Saya malah mikirnya hanya sih terus ya. Kalian yang mikir ya. Jadi kayak seperti itulah gambarannya perkuliahan ini. Lalu untuk pekerjaan tugasnya ada aturan yang harus kalian pahami dan kalian ikuti. Aturan pertama, setiap mahasiswa yang mengumpulkan tugas baik tugas 1, tugas 2, UTS dan UAS wajib membuat folder pada libret, kemudian mengganti nama dengan nama masing-masing. Ya, pengumpulan file tugas sesuai dengan instruksi. Saya tidak mau ada kesalahan dengan alasan apapun. Yang paling sering adalah ngomong listrik mati, lupa, sudah dikirim tapi loading, itu paling instruksi deh. Bodoh amat, waktunya sudah panjang dan harus bisa mempersiapkan atau mengantisipasi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya ternyata sudah sampai hari H atau batas pengumpulan dan itu tidak ada, ya berarti ya mau itu aja. Karena drive itu lifetime sistemnya. Kayak nyabut, fokus yang upload ya bisa lebu. Paling keterlambatan drive itu hanya sekitar 30 detik sampai 1 menit. Kalau di refresh ya langsung otomatis gitu. Ya. Apalagi menurut saya untuk mengonfirmasi, Pak, saya sudah mengumpulkan, tolong dicek. Tahu perlu kayak gitu ya. Kalau misalnya ada ya, kalau nggak ada berarti nggak ada gitu. Ya, tuh. Ini link tugasnya. Jadi bukan link yang ada di video. Ya, link yang ada di video itu untuk teman-teman angkatan tahun lalu. Jadi ini silakan difoto linknya. Ini link tugas yang baru. Tugas 1, tugas 2, UTS dan UAS. Jangan mengumpulkan di link yang ada di e-learning. Ya, karena itu adalah link yang lama. Yang baru ini, dan itu sudah ditutup linknya. Itu untuk angkatan tahun kemarin. Sudah? Oke. Aturannya, tugas 1 dikumpulkan maksimal 1 hari sebelum pertemuan 7. Tugas 2 dikumpulkan maksimal 1 hari sebelum pertemuan 11. UTS dikumpulkan pada bulan UTS hari Jumat sesuai jam perkuliahan, jam 7 sampai setengah 10. UAS dikumpulkan pada bulan UAS hari Jumat sesuai jam perkuliahan, jam 7 sampai setengah 10. Lebih dari itu, drive saya otomatis terclose. Ya, jadi kalau misalnya jam 9.31, linknya itu otomatis mati dan kalian tidak bisa, ya kalian bisa membuka linknya tapi tidak bisa bikin folder. Ya, itu udah otomatis. Sehingga kalau kalian mau ngupload, ya jam 09. Ya,
kumpul, nek subuhan, nggak subuhan yo, boleh kok jam itu Sebuah hal. Baik. Kan kumpul jam 09.00 itu grawasi, sudah bahaya. Ya karena ada roti dan sebagainya. Karena tugasnya itu file-nya cukup gede. Karena tugasnya ada iklan radio juga. Ya. Kelas online, jadi teman-teman wajib lihat video di learning di tiap pertemuan yang ada dan mengerjakan kuis yang tersedia. Kuisnya gampang, pertanyaannya, jawabannya yang ini. Ya. Jadi jawabannya itu ada di setiap materi. Lalu setelah lihat video, mahasiswa wajib membuat resume minimal 1 halaman penuh kurang 4. Resume diletakkan di drive masing-masing, lalu drive-nya dikirim ke WAG, di WA group ya, drive-nya. Setiap minggu, jam 7 sampai jam 9.30, lebih dari jadwal dalam alfa tanpa kecuali. Berlaku mulai pertemuan kelima, teman-teman setelah liburan. Ya. Jadi setelah liburan, kalian nonton videonya, bikin resume dari video tersebut, lalu diupload di drive, link mengumpulkan ke WAG sebagai bentuk presensi. Oke, kelas offline, ya, di kelas bisa diwakilkan pertemuan 4, 7, 11 dan pertemuan 14. Di akhir pertemuan 14, mahasiswa wajib menunjukkan sertifikat tanda penyelesaian pembelajaran di learning agar dapat mengikuti UAS. Sertifikat didapat setelah kalian menonton video sampai pertemuan 15 dan otomatis muncul sertifikatnya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Silakan Mbak. File PDF aja cukup. Nanti diterima pada saat pertemuan 14. Ya. Kalau dicetak itu belum. File aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Wes ya. Oke, aturan dibuat tidak untuk dilanggar, jadi jangan coba untuk dilanggar ya. Dilanggar kalian sendiri yang ribet karena saya malas ribet. Ini mata kuliah pilihan, jadi gak lulus bener-bener enak. Kita kuliah ini tidak se ekstrim fotografi digital mas ya. Jadi kuliahnya lebih santai. Jadi teman-teman pengen nonton video maupun tugas, resume ada, insya Allah bisa lulus. Ya. Minggu depan di pertemuan ke-7 mau jam 7 atau jam 8? Jam 7 aja atau jam 8? 7. Jam 7? Seger ya? Iya. Oke, jam 7 ya. Tak macet ya? Oke. Pertemuan selanjutnya ketika offline kita masuk jam 7 tetap. Cuman nggak akan sampai jam setengah 10 kok. Paling jam setengah 8, jam 8 kita sudah selesai. Kalau ada diskusi, yang monggo. Kalau ada diskusi ya kita resume materi yang sudah kalian lihat di channel. Wes, ada pertanyaan teman-teman? Yes. Kalau misalnya kita daripada musik, nah itu strategi gimana ya? Jadi nggak ada nggak ada kayak berarti strategi awal-awal itu langsung musiknya itu gimana ya? Yuk kak mau mas? Elemen desain itu apa saja sih? Elemen desain itu apa saja? Kenapa? Visual, audiovisual, terus, nah, suara. Visual itu dibagi dari warna, tulisan, audiovisual itu berarti ya apa yang bisa kita dengar. Kalau misalnya dari awal itu sudah, ya memang 3 detik di awal tuh kita tidak bisa langsung melihat, oh storytellingnya bagus ya. Berarti apa yang ditunjukkan di 3 detik pertama? Visualnya, musiknya, banyak melihat referensi iklan, ya. Kalau musiknya di awal itu sudah membuat kita tergoda untuk menonton, berarti iklan ini bagus. Kuncinya adalah 3 detik sampai 5 detik pertama. Pokoknya dari itu kita tidak menyikip iklannya, itu mesti apik. Menurut kita, karena kita yang ada di depan seperti ini. Atau gampangannya, ya berarti itu sesuai dengan kita sebagai target audiens dari iklannya. Itu, jadi desainernya berhasil membuat iklan tersebut. Ya, bisa ada pertanyaan lain? Storytelling itu tidak bisa dilihat secara gamblang ya. Dia tersirat dalam alur cerita yang ada di video iklan. Ya, itu storytelling. Kalau di komik ya jelas sama kata-katanya ya. Itu kalau storytelling di komik kan bisa lihat, tapi kalau di video kita nggak bisa lihat. Sama kayak jurnalistik mas. Jurnalistik kan ada storytelling. Ada
ada orang di kamu bisa menyebutkan dia di mana, dia siapa dan sebagainya. Itu storytelling. Kalau di Medan Cup seperti itu sih. Kalau di branding storytellingnya ya dari penggunaan warna. Contohnya apa? Ayam geprek Kak Ros. Kenapa kok bajunya Kak Ros itu warnanya merah? Pernah memperhatikan nggak kan? Ini menggugah rasa. Kak Rosnya menggugah rasa. Ya, karena kita identik dengan itu pedas. Ya, makanya bajunya Kak Ros dibuat merah. Kenapa nggak putih? Kalau putih dia bukan penjual ayam geprek, tapi perawat gitu. Ya, makanya dia dibuat merah. Itu kalau visual. Kalau branding, copywritingnya dari atau storytellingnya dari warna, dari tipografi, itu mas. Sebenarnya ya masuk ke semuanya sih, ke semua konsentrasi itu bisa sebenarnya. Cuma implementasinya berbeda-beda. Kalau di branding ya lebih ke elemen visualnya, namanya elemen estetis visual. Kalau di media rekam ya ke sinopsisnya, ke ceritanya. Kalau di ilustrasi juga sama sih sinopsisnya. Makanya kalau kalian ambil mata kuliah copywriting paling enggak semiotika sudah harus paham. Ya, simbol, icon sama indeks harus ngerti. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan maksud tujuan kita secara tersurat. Nah, kalau di bahasa visual banyak menggunakan ikon sama indeks, ikon sama simbol. Ya, kalau di copywriting banyak menggunakan indeks. Jadi masih PR ya, minum bukan expert itu untuk dewasa atau anak kecil. Tambahan kayaknya. Terus ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya kurang lebih seperti itulah gambaran mata kuliah ini. Jadi ya istilahnya retorika, ya membuat kata-kata supaya bisa menarik target audience, itu aja intinya. Cuman jangan dibayangkan membuat kata-kata itu gampang ya. Yuk, ada pertanyaan? 45 menit ngoceh garing gitu. Jelas, ada pertanyaan? Belum ada ya. Jadi teman-teman silakan isi absen di sini. Untuk Siva, Siva terakhir ya di sini ya. Karena pilihannya udah nutup. Jadi ini mulai dari Adinda sampai Yudin ada di sini. Yang kalian presensi pertemuan 2, 3, dan 4 kalian tanda tangan. Pertemuan 1 saya cek dari kehadiran kalian di e-learning sudah masuk ke belum. Karena sampai sekarang juga masih ada yang belum masuk di e-learning. Makanya kami itu langsung biasa babak. Ini ya silakan maju ya. Yang untuk Siva di sini pertemuan 3 dan 4, 2 hingga 4 untuk teman-teman yang lain ada di sini. Ini kalau saya putar kayak gini, terakhir kembali ke sini lecek. Jadi kalian maju satu ke depan, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan maju tanda tangan absen. Kelas selesai, kita mulai nomor 7. Jangan lupa nonton videonya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.